Video ini akan memaparkan beberapa ajaran maju dari buku Urantia untuk manusia modern dalam masa kini. Ajaran tentang Tuhan, alam semesta, bumi, dan manusia. Pewahyuan kebenaran atau revelation itu adalah informasi baru atau update dari alam semesta. Sebetulnya setiap hari kita juga menerima pencerahan kebenaran baru dari Roh Tuhan yang mendiami kita. Pewahyuan kebenaran itu terus-menerus. Tapi, untuk pewahyuan yang berskala besar, baru 5 kali dilakukan ke planet kita, dan yang kelima ini dalam bentuk suatu presentasi gabungan oleh banyak penulis, para pejabat tinggi alam semesta yang berwenang dan menguasai apa yang mereka tulis. Presentasi gabungan ini dibagi menjadi 4 bagian dan disampaikan dalam 196 makalah, kemudian diterima sekelompok ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu di Chicago pada abad 20. Untuk penjelasan berikutnya, ada video-video lain tentang apa itu buku Urantia. Video ini akan memaparkan sebagian kecil dari semua kebenaran yang mereka sampaikan ke planet ini. Kebenaran itu dapat dirasakan dalam hati dan dalam pikiran. Rasakanlah dan pikirkanlah. Jika ada yang terasa menyentuh hati dan secara logika lebih masuk akal, pakai saja untuk kepentingan Anda sendiri. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama. Kebenaran secara singkat bahwa alam semesta itu satu kesatuan. Alam semesta ini satu kesatuan, ciptaan dari satu pusat, Tuhan yang Esa, yang memperluas dirinya sehingga ke seluruh alam semesta. Tuhan itu ada dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Tuhan. Inilah kebesaran Tuhan, dan bagaimana prosesnya sudah sempat saya buat video yang membahas asal-usul Tuhan. Dari Tuhan primordial, yang tidak ada definisinya, Tuhan yang tanpa batasan, dan tidak bisa dijelaskan, itu dinamakan I Am. I Am mengembangkan realitas-realitas dasar semesta dan berproses menjadi alam semesta yang penuh definisi ini. Sejarah asal mulanya Tuhan dan alam semesta secara lebih masuk akal itu ada dalam buku Urantia. Penjelasan ini sebenarnya dari dalil atau postulat yang disusun para filsuf alam semesta tentang Tuhan dan alam semesta. Kosmologi ini abstrak tapi sesuai kenyataan dan dapat dipahami. Kalau Anda suka dengan dalil-dalil filsafat yang rumit seperti ini untuk memahami realita alam semesta, penulis-penulis alam semesta sudah mewahyukannya dalam buku Urantia. Silahkan membacanya dalam makalah-makalah yang dicantumkan, dan ada satu video membahas hal ini di channel ini. Keesaan Tuhan dan kesatuan alam semesta ini menjadi dasar seluruh buku Urantia, yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan Dia yang menciptakan semua realita alam semesta ini melalui proses yang dapat dipahami. Sebagai pencipta segalanya, Tuhan tidak berhenti menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian di alam semesta. Ada banyak makhluk ciptaan lain dalam berbagai dimensi. Ada banyak manusia lain menempati triliunan planet. Manusia-manusia di planet lain, meskipun badan mereka tidak selalu sama dengan kita, karena kondisi alam mereka beda dari bumi, dan kemajuan mereka beda dari kita, karena sejarah mereka beda dari kita. Tapi perjuangan hidup mereka sama, dan mereka itu juga manusia. Ciri khas manusia adalah berkaki dua dan berjalan tegak seperti kita. Ada beberapa makalah yang menceritakan kondisi hidup di berbagai planet. Bahkan ada satu makalah khusus menceritakan pemerintahan di sebuah planet yang bertetangga dengan kita. Mengapa kita hingga awal abad 21 ini belum bisa berkomunikasi dengan planet lain? Pertama, jarak kita dengan bintang lain itu sangat jauh, minimal beberapa tahun cahaya, dan tingkat teknologi kita belum mampu. Kedua, masih ada pembatasan. Karena dampak dari pemberontakan planet, maka planet kita dikarantina selama ratusan ribu tahun. Tidak boleh menerima dan mengirim informasi ke planet lain. Tapi dengan mulai selesainya kasus pengadilan Lucifer dan para pemberontak ini, maka karantina ini mulai dibuka. Diduga sebentar lagi, kita akan mendengar informasi tentang alien di planet lain.
teleskop-teleskop juga sudah mulai menemukan indikasi ada kehidupan di planet-planet lain, sudah ada ribuan planet yang ditemukan. Alam semesta ini dikelola oleh pemerintahan alam semesta yang kuat dan baik. Alam semesta itu bukan tempat yang kacau. Alam semesta ini terbagi menjadi beberapa dimensi besar. Dimensi besar itu tercipta karena perbedaan tingkatan energi. Energi yang hidup itu disebut roh. Maka ada dimensi spiritual, di mana tinggal dan hidup berbagai roh dengan segala wujud yang di luar kemampuan kita. Karena sosok roh itu melampaui ruang dan waktu. Ada roh, energi hidup yang paling murni, paling tinggi, paling kuat, dan paling berkuasa di alam semesta. Kita menyebutnya sebagai Tuhan. Tuhan itu lebih dari roh, tapi sebutan bahwa Tuhan itu roh, itu adalah untuk memudahkan kita yang terbatas ini untuk memahami Tuhan. Berikutnya, di ujung yang satu lagi ada bentuk energi yang lebih pasif dan lambat. Energi yang lebih statis ini berada dalam dimensi material. Kita ini hidup di alam material ini, di mana semua itu nyata bagi makhluk material seperti kita. Lalu, bagaimana kita yang material ini dapat sampai kepada Tuhan? Rahasianya adalah evolusi, perkembangan naik dari materi menjadi roh. Di tengah antara yang roh dan materi ini ada dimensi antara. Dimensi luas yang disebut dimensi Morontia. Di situ ada banyak sosok yang berwujud astral. Masih tidak jauh dari wujud materi, tapi tidak nampak oleh mata normal. Sosok-sosok di alam ini bisa nampak dan menghilang, bisa terbang, dan sebagainya. Alam metafisika inilah yang dieksplor oleh para YouTuber misteri. Dan Anda akan melihat banyak sosok dan kejadian aneh di channel-channel itu. Orang Indonesia sudah biasa berurusan dan bekerja sama dengan sosok-sosok gaib seperti ini. Memang demikianlah kemampuan makhluk di alam Morontia itu. Kita ketika meninggal, maka akan masuk alam antara ini, yang kemudian melalui banyak sekali tingkatan, manusia akhirnya ditingkatkan menjadi roh serta masuk alam spiritual dan dapat menemui Tuhan dalam wujud roh. Buku Urantia jelas menyatakan Tuhan itu ada dan bahkan menjelaskan tentang Tuhan dalam 5 makalah pertama. Tuhan itu tidak terbatas dalam kuasa, ilahi dalam kodrat, final dalam kehendak, tanpa batas dalam sifat-sifat, kekal dalam hikmat, dan mutlak dalam realitas. Sekalipun bahwa Tuhan itu adalah suatu kuasa yang kekal, hadirat yang agung, ideal yang transenden, dan roh yang mulia, walaupun dia adalah semuanya ini dan lebih lagi secara tanpa batas, namun dia sesungguhnya dan selamanya adalah kepribadian pencipta yang sempurna, suatu pribadi yang dapat mengenal dan dikenal, yang dapat mengasihi dan dikasihi. Bagi semua kecerdasan yang diciptakan, Tuhan adalah kepribadian, dan kepada alam-alam semesta Dia adalah sumber dan pusat pertama realitas kekal. Bapa pertama itu adalah roh semesta, kebenaran kekal, kenyataan tanpa batas, dan kepribadian Bapa. Kepribadian itu unik, secara mutlak unik. Unik dalam ruang dan waktu, unik dalam kekekalan dan di Firdaus. Kepribadian itu unik ketika dianugerahkan, tidak ada duplikat. Kepribadian itu unik selama setiap momen keberadaan. Kepribadian itu unik dalam hubungannya pada Tuhan. Sifat khas pribadi Tuhan. Kasih menunjukkan adanya kehendak bebas Tuhan, kecenderungan menyeluruh untuk mengasihi, menunjukkan rahmat, mewujudkan kesabaran, dan memberikan pengampunan. Di alam semesta, Tuhan secara umum dikenal dengan suatu nama yang menunjukkan hubungan pribadi, kasih sayang, dan pengabdian kebapaan. Bapa semesta, sebagai Bapa segala Bapa, Bapa Firdaus, Bapa Hafona, dan Bapa Roh. Jadi, bagaimana kita bicara pada Tuhan? Apakah Anda setuju doa itu juga harusnya ungkapan pribadi dan spontan seperti bicara pada Bapa kita sendiri?
apa sifat Tuhan yang lain. Dia itu maha besar, maha kuasa. Seberapa besarnya dan kuasanya Tuhan? Ukuran alam semesta ini luar biasa besar. Perkiraan menyebutkan bahwa diameternya yang dapat diamati adalah lebih dari 90 miliar tahun cahaya dan usianya diperkirakan puluhan miliar tahun. Kita tidak dapat membayangkan ukuran sebesar itu, karena kita sebagai manusia hanya bisa berjalan 1 meter per detik. Tapi cahaya dapat menempuh 300.000 kilometer per detik. Tidak bisa dibayangkan jika cahaya harus menempuh alam semesta dalam miliaran tahun. Alam semesta ini terdiri dari miliaran dan triliunan galaksi serta bintang. Satu galaksi saja terdiri dari jutaan bintang, di mana satu bintang itu sama dengan satu matahari kita. Dengan gambaran apapun, alam semesta dan Tuhan itu jauh melebihi akal manusia. Buku Urantia mewahyukan bagaimana struktur pemerintahan yang dibuat Tuhan untuk mengatur alam yang sebesar itu agar berjalan dengan harmonis, dan bagaimana semua galaksi itu diciptakan dan dikendalikan dengan baik dari satu pusat. Mengenai alam semesta yang sangat besar ini, ada beberapa video yang sudah dan akan dibuat dalam channel ini. Struktur organisasi personalia alam semesta ini jauh di luar yang dapat kita bayangkan. Buku Urantia menceritakan secara terperinci struktur alam semesta, bahkan peta perjalanan kita nanti, planet-planet dan sistem yang akan kita datangi dalam perjalanan kita menuju pusat alam semesta untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari dunia ini, kita akan melalui dunia rumah besar, ibu kota sistem, ibu kota konstelasi, dan planet-planetnya, pusat alam semesta lokal, dan planet-planetnya. Kemudian dari sana berangkat ke sektor minor, sektor mayor, dan akhirnya sampai ke pusat galaksi Bima Sakti, yang disebut alam semesta Super Orphonton, dan ibu kotanya yang disebut Uversa. Masih lebih jauh lagi, kita akan masuk ke alam semesta sentral, 1 miliar dunia Havona. Kita akan mendarat di Firdaus, tujuan kita. Kita di sana akan bertemu dengan Bapa Semesta di pusat segala sesuatu dan menerima tugas berikutnya untuk masa depan yang kekal. Ini perjalanan sangat panjang, mungkin saja perlu jutaan tahun, karena kita mengejar kesempurnaan sambil belajar seluruh isi alam semesta, sedangkan alam semesta ini memang luar biasa besarnya. Informasi dan rute perjalanan ini pewahyuan baru dalam buku Urantia. Bagi Anda dan saya yang ingin berjumpa Tuhan, perjalanan alam semesta ini aman. Dan kita tidak akan tersesat karena akan dibimbing. Dan hal ini akan dijelaskan berikutnya. Berikutnya, untuk menuntun perjalanan manusia di dunia ini, Tuhan sudah mengirim utusan-utusan yang tidak kasat mata maupun yang kasat mata dan menjelma jadi manusia, dari dimensi spiritual menjadi dimensi material. Ada banyak utusan seperti itu di planet kita. Dan salah satu yang paling penting adalah ketika seorang putra dari Firdaus sendiri datang ke planet ini 2000 tahun lalu. Dan itu diceritakan sejarahnya secara detail dalam bagian 4 buku Urantia. Bayangkan, sepanjang lebih dari 700 halaman teks, secara urut, sistematis, dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi menurut alam semesta, serta tidak ada peristiwa dan tahun yang hilang. Kedatangan putra Firdaus ini untuk mewahyukan Bapa Semesta, dan bagaimana cara agar berkenan dan berkomunikasi dengan Tuhan yang Esa, Bapa Semesta itu. Lihat juga video lain di channel ini yang membahas Injil, yaitu kabar baik atau berita baik dari Sang Putra yang melalui hidupnya mewahyukan Tuhan alam semesta yang sesungguhnya. Tuhan, Bapa yang pengasih dan penyayang. Pewahyuan tentang Tuhan, alam semesta yang benar itu, tidak hanya dikatakan, tapi diperagakan dan dibuktikan dalam hidupnya sehari-hari, sehingga menjadi teladan hidup yang bisa dilihat mata kita semua. Kalau Anda bingung, melihat banyaknya jalan di depan Anda, maka inilah petunjuk jalan itu. Utusan-utusan Tuhan itu benar-benar menunjukkan jalan kebenaran, jalan yang benar untuk kita ikuti, jalan yang lurus menuju hidup. Merekalah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tapi, selain mengutus utusan, Sang Bapa juga bekerja dengan caranya sendiri. Dia menganugerahkan pecahan rohnya sendiri untuk mendiami setiap manusia. Sang penuntun yang mutlak dan mendiami kita itu adalah roh yang menempati diri kita sendiri. Buku Urantia menyebutnya sebagai pelaras pikiran. Inilah bukti kebesaran Sang Bapa itu, yang diwujudkan dalam hal memecah dirinya, dan mengirimkan setiap percikan rohnya itu ke dalam diri manusia satu persatu. Ya, Anda ditempati oleh roh Tuhan. Tuhan itu benar-benar mendiami manusia. Tuhan itu ada dalam Anda dan saya. Bagaimana Tuhan yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta yang sangat besar ini, dalam waktu yang sama dapat hadir dalam hidup Anda dan saya secara pribadi. Inilah mungkin bukti kebesaran Tuhan yang paling tidak masuk akal. Hanya Dia saja yang mampu melakukan hal ini. Bukti bahwa Tuhan adalah roh semesta yang tidak terbatas oleh apapun. Alangkah salahnya bermimpi tentang Tuhan yang jauh di langit sementara roh Bapa semesta itu hidup di dalam batinmu sendiri. Pelaras pikiran yang mendiami itu adalah bagian dari ketuhanan kekal dari Bapa Firdaus. Setiap manusia yang secara sadar atau tidak sadar mengikuti pimpinan pelaras yang mendiaminya itu sedang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan siapa yang didiami oleh sesosok pelaras ilahi itu didiami oleh Bapa Firdaus. Pelaras pikiran yang mendiami itu adalah bagian dari ketuhanan kekal dari Bapa Firdaus. Pelaras adalah suatu esensi mutlak dari suatu sosok tanpa batas. Tuhan itu sendiri. Sebab itulah, setiap hari kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan yang sudah ada dalam kita tersebut. Setiap saat kita perlu berkonsultasi dengan Dia yang di dalam itu. Dalam semua masalah yang kita hadapi, sebaiknya kita bertanya ke dalam hati kita sendiri. Kita cari tentang kebenaran, tentang keputusan apa yang harus kita ambil dalam suatu situasi atau masalah tertentu. Kita tanyakan kepada hati sanubari kita sendiri. Kebenaran tertinggi itu adanya dalam hati sendiri. Kita mungkin dan boleh punya pikiran manusiawi sesuai kepentingan dan niat kita. Tapi karena kita ini makhluk yang terbatas dan diberi pikiran cerdas serta kehendak bebas, maka kita bisa mudah memilih jalan yang salah. Meskipun demikian, Dia tidak memaksa. Kebenaran itu terus-menerus diwahyukan kepada kita setiap saat melalui roh yang sudah di dalam kita. Kebenaran itu memang secara alamiah ada dalam sanubari kita, karena di dalam kita ada berdiam roh dari Bapa itu, pelaras pikiran, roh yang paling tinggi dan paling murni, dan pendapat yang di dalam itulah yang paling benar. Kata hati yang terdalam itu harus kita cari melalui perenungan mendalam, dalam keheningan batin. Kita harus berusaha memilah antara suara Tuhan itu dengan macam-macam alasan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ketika manusia fana melebur dengan pecahan sebenarnya dari penyebab eksistensial kosmos itu, maka tidak ada batas yang dapat ditempatkan pada tujuan akhir untuk kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbayangkan seperti itu. Manusia itu punya potensi hidup kekal, asalkan menyatu dengan roh tersebut. Demikianlah teman-teman dan saudara-saudari semua, sementara ini dulu, meskipun masih banyak lagi, isi pewahyuan buku Urantia yang disampaikan secara urut, konsisten, dalam satu kerangka yang sistematis, setebal 2.000 halaman. Informasi tambahan tentang buku Urantia. Buku Urantia diwahyukan pada abad 20, ditulis oleh kelompok penulis alam semesta, diterima sekelompok manusia ilmuwan di Chicago, dan pertama kali dicetak tahun 1955. Naskah aslinya dalam bahasa Inggris. Keasliannya sangat dijaga oleh Urantia Foundation, dan minimal sekali campur tangan manusia.
Buku Urantia adalah tulisan gabungan dari alam semesta, tulisan yang sangat otoritatif. Penulis buku ini administrator tinggi alam semesta yang menuliskan kebenaran-kebenaran dengan otoritas tinggi, diawasi dan disetujui penuh oleh pemerintahan alam semesta. Kalau Anda baca buku ini, isinya formal, luas, konsisten, komprehensif, dan tinggi jauh melebihi apa yang selama ini kita pahami. Namun demikian, menurut pengakuan penulis buku ini, tidak ada pewahyuan yang bisa lengkap dan tuntas kecuali pencapaian Bapa Semesta. Artinya, kalau kita sudah mencapai dan berjumpa dengan Bapa Semesta, maka pewahyuan kebenaran itu lengkap dan tuntas bagi kita sendiri. Semua pelayanan celestial, pekerjaan seperti pewahyuan buku ini, tidak lebih dari hanya parsial, sementara, dan secara praktis disesuaikan pada kondisi-kondisi lokal dalam ruang dan waktu. Mungkin nanti beberapa ratus tahun lagi akan diupdate lagi. Buku Urantia itu tidak mengaku sebagai kitab suci yang sempurna dan berlaku secara kekal sepanjang masa. Alam semesta ini terus berevolusi, ilmu pengetahuan terus berkembang, dan pengungkapan kebenaran juga harus demikian. Update baru itu harus lebih baik, lebih luas, lebih fokus, dan memberi solusi atas masalah yang sekarang. Jadi kalau isinya sama atau lebih jelek dari versi lama, itu namanya bukan update atau pewahyuan. Tapi ambil contoh sebuah aplikasi. Kalau Anda masih merasa puas dengan versi yang lama dan tidak mau menerima update baru, maka itu juga tidak masalah. Semua keputusan dan risikonya tetap ada di tangan Anda. Hanya saja, saya ingatkan bahwa dalam evolusi alam semesta, semua yang berkembang maju itu yang berada di garis depan. Evolusi itu maju menuju kesempurnaan. Statistik mengatakan, selalu ada yang maju di depan. Ada sebagian besar yang ikut arus saja. Tapi ada juga yang aktif menghambat kemajuan di belakang. Semoga ini bukan menjadi pilihan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah menonton rangkuman isi buku ini, selamat mempelajari lebih lanjut, misalnya menggunakan mesin pencari di situs urantia.org atau mengunduhnya di HP Anda. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban yang komprehensif untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.